Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, anak-anak muda, remaja, OMK atau PIR, kita memahami bahwa pada zaman sekarang atau zaman saat ini banyak orang mengalami kelelahan. Pasti ini relate juga untuk kalian, untuk kita sebagai orang muda. Kita capek bukan hanya capek fisik, tapi capek mental. Kita punya rasa cemas, kita punya rasa gelisah, dan kita ngerasa kehilangan harapan. Nah, itu juga yang sering disebut mental health. Kita sering aktif di sosial media. Orang-orang mungkin melihat kita fine karena kita senyum, kita aktif di gereja, di sekolah atau di kampus. Tapi mereka nggak tahu kalau aslinya tuh kita punya tekanan mental, kita mental breakdown mungkin ya namanya ya. Nah, di hari ini kita bersama-sama untuk melihat gimana toh kitab suci memahami itu, kitab suci memberi pemulihan kepada kita gitu. Kita bisa lihat dalam Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Di dalam bacaan tersebut berbunyi, "Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat." Di sini Yesus berbicara kepada kita bahwa kalimat itu bukan hanya untuk mereka yang lelah bekerja atau lelah secara fisik, namun juga itu memberi kekuatan, memberi pengharapan kepada kita bahwa berbagai macam tantangan, berbagai macam beban yang kita tangguh itu kita harus tetap balik ke Tuhan, karena Tuhan pun mengizinkan kita untuk berbagi beban. Dari marilah kepadaku, Tuhan mengajak kita untuk bersama-sama menanggung beban tersebut. Jadi lebih baik saat kita merasa mental kita lagi nggak baik, mental kita lagi terganggu, terguncang, lebih baik kita menyerahkan semuanya ke Tuhan, karena Tuhan pun mengizinkan kita dari ayat tersebut, dimana Ia mau untuk menerima kita, menanggung beban kita. Saudara-saudari yang terkasih, kesehatan mental bukanlah kelemahan iman. Kadang kita dengar dari orang, "Oh, kamu kayak gini, gara-gara kamu kurang berdoa, gara-gara kamu kurang ke gereja." Padahal ya iman dan gereja beda konteks ya. Kita berdoa, tapi namanya manusia, kita tetap merasa sedih, tetap merasa nangis, merasa tetap butuh kekuatan. Kadang kita berpikir bahwa orang beriman tidak boleh sedih atau merasa putus asa, padahal ya namanya manusia, kita tetap boleh ngerasa sedih. Tuhan Yesus pun merasa sedih saat kehilangan sahabatnya Lazarus, dan Tuhan Yesus pun merasa takut, cemas waktu berdoa di Taman Getsemani. Itu membuktikan bahwa sedih, terguncang itu tuh bukan dosa, namun juga bagian dari kita sebagai manusia. Iman kita justru mengajarkan bahwa di dalam setiap penderitaan batin kita, Tuhan hadir menyertai. Tuhan tidak menjauh dari luka-luka kita. Tuhan melihat luka-luka kita. Tuhan mengerti apa yang kita rasain sebelum kita ngomong. Mestilah orang-orang muda kalau doa yaping kan ke Tuhan. Gak mungkin kita doa tuh formal. Nah, kita mesti yaping ke Tuhan. Sebelum kita yaping ke Tuhan, Tuhan ngerti. Oh, aku tahu nih, ini kenapa. Nah, itu Tuhan tuh datang dan hadir menyertai kita di tengah luka-luka kita. Maka kita ngerasa lemah, kita datang ke Tuhan, datang kepadanya dalam doa, dalam ekaristi, dan kita mencari bantuan dari entah sahabat atau kita cerita. Mungkin tangan Tuhan mengulurkan dari teman-teman atau orang-orang di sekitar kita. Pasti banyak juga yang relate dari kalian. Awalnya ini sedih, takut, cemas, berdoa ke Tuhan, "Tuhan aku udah gak mampu, Tuhan aku udah gak bisa, aku sakit hati yang banget sampai nangis, sampai keliling Gua Maria mungkin ya." Tapi setelah itu ternyata dikuatin sama Tuhan. Sesuatu yang di luar kendali kita dikendalikan oleh Tuhan, sesuatu yang di luar jangkauan kita dijangkau sama Tuhan. Nah, itu salah satu dari Tuhan hadir di tengah luka kita. Dan kalau kalian sebagai cewek relate, ada mantra it will pass. Nah, itu semua pasti dilalui bareng Tuhan, dan di ending mesti kita ngerti, oh kenapa waktu itu aku sakit segininya, dan ternyata dikasih kebahagiaan yang lebih sama Tuhan. Kita menyerahkan semuanya ke Tuhan. Kalau emang yang terbaik mesti Tuhan bantu.